Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bertepatan tanggal 25 yang mana kita semua berseragam PGRI, marilah kita teriakkan yel-yel PGRI kita. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih untuk semuanya. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih beken dengan panggilan Mas Menteri, karena program-program beliau yang sudah memfasilitasi kepada guru-guru di Indonesia untuk belajar mengembangkan diri, terlebih lagi dibaginya pulsa gratis, ponsel, dan akun G Suite. Salut untuk beliau, terima kasih Bapak. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salami SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nguter 03 yang memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan pengimbasan AKM di SD Negeri Nguter 3. Matur nuwun Ibu. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir meluangkan waktu untuk mengikuti acara pengimbasan AKM ini. Terima kasih untuk Mbak Rosidah yang di Salatiga. Terima kasih untuk Pak Agus Rianto SPD. Beliau adalah Sekretaris PSLCC PGRI Kabupaten Sukoharjo yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pengimbasan AKM ini. Pengimbasan ini kami adakan dalam rangka melaksanakan tugas BIMTEK Guru Belajar seri AKM yang diselenggarakan Kemendikbud. Setelah dinyatakan lulus, maka peserta harus melaksanakan pengimbasan untuk mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Selain itu, untuk memantik rekan-rekan agar aktif di Guru Belajar dengan menggunakan SIM PKB. Selain itu, sebagai berbagi ilmu dan ajang silaturahmi. Kita langsung ke materi. Ya, saya kasih judul pengimbasan guru belajar seri AKM Assessment Kompetensi Minimum bersama saya Dr. Randa Erni Kurniawati SPD SD Negeri Nguter 03 Sukoharjo Jawa Tengah. Adapun tata tertib peserta, pertama berpakaian dan duduk sopan karena langsung masuk rekod. Yang kedua, mic peserta dimatikan saat pemaparan materi. Yang ketiga, segala pertanyaan mohon dikirim ke email saya ernidapodik20@gmail.com. Untuk daftar hadir ada di link yang akan dibagikan di akhir materi dan sertifikat akan terkirim ke email peserta. Yang pertama, kita belajar tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang ketiga, pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks kehidupan secara holistik. Adapun dasar penilaian mutu sekolah yaitu hasil belajar siswa secara mendasar dan kualitas proses pembelajaran dan iklim suatu pendidikan. Adapun hasil belajar yang dinilai adalah literasi membaca, numerasi, dan karakter.
Asesmen nasional perlu dilakukan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun instrumen asesmen nasional itu ada 3, AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Dari sini kita bisa lihat bahwa AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional. Kompetensi siswa yang mendasar yaitu kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional yang berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun fungsi instrumen asesmen nasional yaitu AKM adalah untuk mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Untuk survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar untuk mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun definisi AKM adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Apa yang diukur pada AKM? Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, dan kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Adapun tujuan asesmen nasional adalah menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Adapun manfaat asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran, yaitu manfaat yang diperoleh setelah diadakan asesmen nasional. Sebagai tindak lanjut, kita dari asesmen nasional kita memperoleh potret kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah umpan balik kualitas pembelajaran, dan yang ketiga adalah sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sampai di sini kita mengetahui bahwa AN adalah dan AKM, bahwa AKM itu adalah bagian dari AN. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Apakah AN menggantikan UN?
AN tidak menggantikan UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, AN dapat menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kita lanjut, apa perbedaan UN dengan AN? Dari segi tujuan pelaksanaan, UN itu mengevaluasi pencapaian hasil belajar siswa secara individu, sedangkan AN itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Untuk jenjang pendidikan, UN hanya pada jenjang SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, sedangkan AN pada jenjang SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk level siswa, UN pada tingkat akhir di tiap jenjang, AN pada kelas 5, 8, dan 11. Untuk subjek siswa, UN dilakukan pada seluruh siswa, sedangkan AN dilakukan pada sebagian siswa sebagai sampel. Untuk model soal, UN itu berupa pilihan ganda dan isian singkat, hanya untuk SMA dan SMK, sedangkan AN itu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan sasaran penilaian UN penguasaan terhadap mata pelajaran, sedangkan AN adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim belajar satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk metode penilaian, UN itu berdasar CBT, yaitu Computer Based Test, dan PBT, yaitu Paper Based Test. Sedangkan AN adalah Computerized Multi-Stage Adaptive Testing, MSAT, ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Adapun jadwal pelaksanaan AN itu rencana awal itu minggu pertama Maret 2021 untuk kelas 11 SMA MA dan SMK, sedangkan untuk minggu kedua bulan Maret 2021 untuk kelas 8 SMP MTS. Kemudian itu diganti pada minggu ketiga Maret 2021. Sedangkan untuk minggu keempat paket C, paket A, dan paket B. Sedangkan untuk kelas 5 SDMI dilaksanakan pada bulan Agustus, namun pandemi yang masih menguat di Indonesia menjadi alasan asesmen nasional diundur hingga bulan September sampai Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar di kegiatan Bintek AKM, silakan segera mendaftar nggih. Masih banyak kesempatan, masih ada 12 angkatan. Monggo cara mendaftar bisa dilihat di screen share saya. Kemudian bagaimana cara memulai kegiatan bisa juga dilihat di share screen saya. Untuk materi nanti saya share di chat room. Nah, untuk daftar hadir, silakan mengisi di daftar hadir. Sudah saya share di share screen saya. Demikian tadi paparan saya sebagai pengimbasan AKM. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi terlaksananya pengimbasan AKM saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Untuk semua pertanyaan mohon dikirim ke email saya. Dan sertifikat bisa diunduh di email panjenengan semua. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.